Harapan baru kembali menyelimuti timnas Indonesia. Di bawah komando John Hertman, persiapan menuju Piala AFF 2026 kini memasuki tahap yang semakin serius. Setelah puluhan tahun hanya menjadi penantang, mampukah Garuda akhirnya mematahkan kutukan dan mengangkat trofi yang selama ini selalu lepas dari genggaman? Simak ulasan lengkapnya sampai akhir, karena ada sejumlah strategi besar yang tengah disiapkan sang pelatih. Timnas Indonesia tidak ingin membuang waktu. Setelah pergantian pelatih, fokus kini sepenuhnya tertuju pada persiapan menghadapi Piala AFF 2026. Turnamen yang selama ini selalu menjadi mimpi besar bagi sepak bola Indonesia kembali menjadi target utama. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1996, Indonesia memang belum pernah merasakan gelar juara Piala AFF. Meski 6 kali berhasil mencapai partai final, trofi juara selalu gagal dibawa pulang. Catatan itu menjadi beban sekaligus motivasi besar bagi setiap pelatih yang datang menangani timnas. Kini tugas berat tersebut berada di pundak John Hertman. Pelatih asal Inggris itu datang dengan reputasi yang cukup meyakinkan. Ia dikenal sebagai sosok yang mampu membangun tim secara bertahap hingga menjadi kekuatan yang kompetitif. Karena itu, PSSI menaruh harapan besar agar Hertman mampu mengubah sejarah sepak bola Indonesia. Persiapan menuju turnamen pun mulai dipercepat. Waktu yang tersisa sebelum kick-off Piala AFF tidak terlalu panjang, sehingga setiap hari menjadi sangat berharga. Hertman dikabarkan telah menyusun program latihan secara rinci agar para pemain bisa mencapai kondisi terbaik ketika kompetisi dimulai. Salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah menggelar pemusatan latihan atau training camp di Bali. Lokasi tersebut dipilih untuk memberikan suasana yang lebih kondusif sehingga seluruh pemain dapat fokus menjalani program latihan. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan atau Bung Ropan, menyebut bahwa pemanggilan pemain tinggal menunggu pengumuman resmi dari PSSI. Menurutnya, Hertman benar-benar serius membangun skuad yang mampu bersaing memperebutkan gelar juara. Menariknya, jumlah pemain yang akan dipanggil juga mengalami perubahan. Jika sebelumnya hanya direncanakan sekitar 23 pemain, kini jumlah tersebut diperkirakan bertambah menjadi 26 pemain. Penambahan ini memberikan kesempatan lebih besar bagi pemain-pemain yang tampil impresif di kompetisi domestik untuk menunjukkan kualitas mereka. Keputusan itu menunjukkan bahwa persaingan di dalam skuad akan berlangsung sangat ketat. Tidak ada pemain yang bisa merasa aman. Semua harus membuktikan kualitasnya selama pemusatan latihan jika ingin mendapatkan tempat di tim utama. Namun tantangan terbesar Hertman bukan hanya memilih pemain terbaik. Ada kendala lain yang harus dihadapi. Piala AFF bukan merupakan bagian dari kalender resmi FIFA. Artinya, klub-klub di Eropa tidak memiliki kewajiban melepas pemain mereka. Situasi ini membuat Indonesia kemungkinan besar tidak bisa diperkuat sejumlah pemain yang selama ini menjadi tulang punggung timnas, seperti JIZS, Kevin Dix, Ragnar Oratmangun, Ole Romeni, Justin Hubner, Kelvin Verdong, hingga Emil Audero. Meski kehilangan beberapa nama penting, Hertman tetap memiliki alasan untuk optimistis. Indonesia masih mempunyai banyak pemain berkualitas yang dapat menjadi fondasi tim. Nama-nama seperti Tom Haye, Jordi Amat, Rizky Ridho, Eliano Reijenders, Donitri Pamungkas, hingga Beckham Putra diperkirakan akan memegang peranan penting sepanjang turnamen. Selain itu, Hertman juga diketahui terus memantau perkembangan pemain diaspora yang berpotensi memperkuat timnas di masa depan. Ia ingin memiliki lebih banyak pilihan agar Indonesia tidak bergantung pada satu atau dua pemain saja. Pendekatan ini memperlihatkan filosofi yang cukup jelas. Hertman ingin membangun kekuatan tim secara kolektif. Ia menginginkan setiap lini memiliki kualitas yang merata sehingga ketika ada pemain yang absen, performa tim tetap stabil. Bung Ropan menilai Hertman memahami betul besarnya ekspektasi masyarakat Indonesia. Ia tentu tidak ingin mengalami nasib yang sama seperti pelatih-pelatih sebelumnya yang gagal membawa Garuda menjadi juara Piala AFF. Bahkan Shin Tae-yong, yang selama beberapa tahun membangun fondasi timnas Indonesia, juga belum mampu mempersembahkan gelar tersebut. Karena itulah, tekanan kepada Hertman tentu tidak ringan. Namun pengalaman internasional yang dimiliki Hertman menjadi modal yang cukup berharga.
Ia pernah membawa Kanada tampil di Piala Dunia 2022 dan dikenal memiliki kemampuan membangun mental bertanding yang kuat. Kini pengalaman itu diharapkan dapat diterapkan bersama timnas Indonesia. Persaingan di grup A juga dipastikan tidak mudah. Indonesia akan menghadapi Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Setiap pertandingan akan sangat menentukan peluang Garuda untuk melaju ke babak berikutnya. Vietnam diprediksi tetap menjadi lawan terberat di fase grup. Dalam beberapa edisi terakhir, mereka selalu tampil konsisten dan menjadi salah satu kandidat kuat juara. Sementara Singapura juga memiliki pengalaman panjang di turnamen ini. Karena itu, Hartman tidak hanya fokus meningkatkan kemampuan individu pemain. Ia juga berusaha membangun chemistry antar pemain agar permainan timnas menjadi lebih solid dan efektif. Menariknya lagi, setelah Piala AFF berakhir, agenda timnas Indonesia masih sangat padat. Hartman langsung harus mengalihkan perhatian ke FIFA ASEAN Cup 2026 yang masuk kalender resmi FIFA. Pada turnamen tersebut, Indonesia berpeluang tampil dengan kekuatan penuh karena para pemain yang berkarir di Eropa dapat bergabung bersama skuad Garuda. Artinya, tahun 2026 akan menjadi periode yang sangat penting bagi perjalanan timnas Indonesia. Keberhasilan di Piala AFF bisa menjadi fondasi kepercayaan diri sebelum menghadapi tantangan yang lebih besar di level Asia maupun persiapan menuju target jangka panjang, yaitu Piala Dunia 2030. Kini seluruh mata tertuju pada John Hartman. Mampukah ia melakukan sesuatu yang belum pernah berhasil dilakukan pelatih-pelatih sebelumnya? Jawabannya akan mulai terlihat ketika skuad resmi diumumkan dan pemusatan latihan dimulai. Yang jelas, satu hal sudah terlihat sejak sekarang. Hartman tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, dan ia sedang bekerja keras agar timnas Indonesia benar-benar siap mengakhiri penantian panjang meraih gelar Piala AFF. Bagaimana menurut kalian? Apakah John Hartman mampu mematahkan kutukan timnas Indonesia dan membawa Garuda menjadi juara Piala AFF 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.